Whiteboard. Iya nggak dia kan. Oh, oke. Udah perlu ada request dari Kang Anam. Harus pindah kita bos. Yang di sini. Ya. Apa Bapak? Pak Yai nggak apa-apa, ini aja Pak Yai. Nah, Di film ah? di film Wah, tua. langsung iya teh. Langsung? Langsung. Astagfirullahaladzim. Di mandi lagi. Apa lah. Mari kita buka surat 2 ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Udah. Ulangi lagi Kak. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Nah, jadi ada satu perintah dari Allah. Ketika ikutilah katanya apa yang diturunkan oleh Allah. Tapi malah mereka bukan merubah, mengikuti yang lain atau nenek moyang yang lain. Yang disebut nenek moyang itu atau orang-orang terdahulu disebutnya kalau di Sunda itu apa Ausuk? Karuhun. Oh, karuhun ya. Karuhun. Jadi kata Allah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak pernah menurunkan agama apapun selain Islam. Yang inti pembelajaran dari agama yang Allah turunkan itu adalah intinya adalah tauhid, untuk meyakini dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan adalah hanya satu, di kalimatilah la ilaha illallah. Dan tata caranya, maaf ya. Assalamualaikum. Oh, Kang air request dari Kang Kasnadi siap. Kang Kasnadi siap. Oh, lagi nonton. Oh iya, siap. Mangga. Yo, enggak. Ada yang menyimak dari Karawang katanya. Surat saya nggak jelas. Padahal kuotanya dia yang habis gitu. Suaranya kurang tarik. Terima kasih Kang Kasnadi di kota Cikampek. Cikampek Karawang ya? Cikampek yang request langsung menelpon karena suara saya tidak jelas katanya. Padahal telinga dia yang rusak sebetulnya, bukan suara saya yang tidak jelas. Terima kasih Kang Kasnadi. Jadi dari kalimat yang tadi itu kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Allah menurunkan Nabi dan Rasul itu untuk diikuti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu perintahnya cuma satu, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, nabinya sesuai zamannya masing-masing. Zaman Nabi Isa, ya Nabi Isa, zaman Nabi Musa, ya Nabi Musa. Nah, periode kita adalah periodenya Nabi Muhammad SAW. Dan harus kita ikutinya itu beliaunya itu. Itu yang perlu diikuti adalah Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah telah menurunkan yang dikatakan tadi sama Allah, difirmankan oleh Allah, ikuti. Jangan mengikuti nenek moyang yang dulu. Nenek moyang kita sekarang adalah siapa? Ya Rasulullah itu. Itu nenek moyang kita. Untuk kurang Sunda mah karuhunan gitu. Yang perlu diikutinya itu ya Rasulullah itu.
Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasul itu sudah ada contoh. Jadi jangan mengambil contoh dari nabi yang lain, jangan mengambil dari yang lain. Itulah yang wajib kita ikuti adalah ya Rasulullah itu. Jangan mengikuti nenek-nenek yang lain kalau di ayat yang tadi itu. Nah, kebanyakan masih ada yang mengikuti dengan orang apa yang tadi itu bahasanya moyang mereka, nenek moyang mereka, nenek moyang yang lain gitu ya. Padahal nenek moyang kita siapa? Ya Rasulullah itu. Jadi nenek moyang itu atau karun itu orang yang hidup sebelum kita maksudnya. Kita ini bakal jadi nenek moyang, Pak. Bapak juga, Pak, sebentar lagi Bapak bakal jadi nenek moyang. Kalau punya cucu nantinya, kalau punya anak deh, dia nenek moyang itu. Jadi nenek moyang kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebanyakan mereka kata Allah jangan mengikuti jejak yang lain. Gitu. Coba Kang Den dijelaskan lagi Kang Dodi. Selanjutnya mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Kumaha kalau nenek moyang kita itu tidak dapat petunjuk. Ini yang kaitannya dengan adat istiadat dan budaya itu. Nah, kita harus pisahkan mana budaya, mana agama gitu Pak. Itu. Tapi dalam beragama Islam juga masih mengikuti ada adat-adat yang budaya yang dimasukkan itu Pak. Banyak ya. Banyak budaya-budaya dimasukkan, disangkanya itu dari agama padahal bukan dari agama gitu. Sebab kata Allah juga udah beres kan ini ayat itu. Sebab kata Allah udah difirmankan oleh Allah surat 147 ya tadi. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu mirabbika. Terus apa? Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu mirabbika pala takunana minal muntari. Jadi kebenaran itu dari Allah, Pak. Dan kita jangan ragu ketika ada Allah memerintahkan, kita jangan ragu. Modal kita cuma satu aja. Sami'na ma'atun. Ketika ada perintah Allah, karena yang punya hak mutlak mendapat kebenaran itu hanya Allah. Di luar Allah tidak benar. Jadi al-haqqu mirabbika itu mirabbika di sana. Dari Tuhan. Jangan ragu ketika ada perintah Tuhan. Ya, sekemampuan kita, sebisa-bisa kita, selagi ada nasnya dan dicontohkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Karena yang hak itu dari Allah, bukan dari siapapun, bukan dari ulama, dan bukan dari kiai, bukan dari ustaz, tapi dari kebenaran itu dari Allah. Yang menyampaikannya bisa saja para nabi, para wali, para kiai, para ustaz. Yang hak itu benar dari Allah. Tapi yang menyampaikannya bisa saja ulama, ya kiai, ya ustaz. Al-haq mirabbika fala kunanna. Jangan ragu, Pak. Sekemampuan kita. Jadi jangan mengikuti nenek moyang yang dulu. Jangan-jangan nanti nenek moyang itu tidak dapat petunjuk, terus kita ikuti. Sebab kebenarannya dari Allah. Dan Allah telah menggariskan pilihan 18-29 yang tadi. Maksud putih ya. Bisa tuh pamaliki ya. Ya we, kebersamaan. Alhamdulillah.
Enak Pak, kalau ada yang gini kan enak Pak. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Di situ merobikum. Kalau tadi merobika ya, al-haqqu merobikum. Pamang siapa yumil, pamang siapa ya lanjutkan. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kata Allah, al-haqqu merobikum. Pamangsa apa yu'miu, pamangsa apa yakul. Kalau mau iman, iman yang benar. Kalau mau kafir, kafir yang benar. Jangan tanggung. Nggak ada yang abu-abu Pak dalam agama mah. Ada yang abu-abu. Kalau pamangsa apa yu'miu, kata saya, pamangsa apa yakul. Kalau iman, iman yang benar. Mau kafir, kafir. Sebab kekuatan cuma ada dua Pak. Kekuatan Allah. Ini sumber kekuatan Pak. Ini adalah sumber kekuatan kita. Kekuatan Allah dan kekuatan kita. Allah senang nggak? Allah kepada orang yang tunduk, patuh dan beriman kepada Allah. Allah senang nggak? Ditolong oleh Allah nggak? Ditolong. Setan, maaf ya, saya melirik ke Anda bukan Anda. Setan, bukan cuma bukan. Setan itu suka nggak kepada orang yang membandel, yang kafir, yang tidak patuh kepada Allah? Suka setan nggak? Suka. Ditolong oleh setan nggak? Pasti ditolong oleh setan. Nah, ini yang rugi, yang di tengah-tengah Pak. Kadang-kadang ikut sini, kadang-kadang ikut ke sini. Rugi dua kali. Kok oleh Allah nggak dibantu, oleh setan juga nggak dibantu. Oh, bisa oke. Jadi katakan paman siapa, ngomong siapa ya. Jadi dua sumber kekuatan ini Pak. Iblis pertananya lah. Ini sumber dua kekuatan. Ketika kita beriman dibantu oleh Allah, ketika kita menentang dibantu oleh setan atau iblis dan koncom-koncomnya. Ini yang kadang-kadang masuk sini, yang akhirnya kan ditinggalkan oleh dua-duanya Pak. Celaka dua kali, ditinggalkan oleh dua kekuatan itu. Kan sering baca di surat Yasinnya Pak. Ya Bani Adam, ala ta'budu syaiton, innahu lakum adu. Hei anak Bani Adam, jauhilah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Tempat yang paling aman di mana Pak? Tempat yang paling aman di mana Ayub? Di tempat musuh Pak, paling aman. Mantap ya, saya musuh dalam selimut mah. Nah, musuh dalam selimut. Tumbilah berapa paling lamanya musuh dalam selimut. Itu ketika kita setan itu jangan dijauhi, dipelajari strateginya. Kalau dalam perang untuk menghancurkan musuh kan strateginya yang dilihat. Oh triknya begini, oh triknya begini. Kita harus jago trik-triknya setan, dia harus tahu. Silakan nantilah bagian ulama, bagian ustad, karena saya itu bukan kiai, bukan ustad Pak. Guru pintar ini. Orangnya lagi belajar Pak. Mungkin sama seperjalan dengan Ayusuf dulu, saya banyak di terminal Pak, jualan aqua. Jadi kita kembali, ini pilihannya kepada
hanyalah manusia Pak yang diberi kebebasan oleh Allah, hanya manusia. Yang lain terikat Pak. Malaikat terikat nggak? Terikat. Setan terikat nggak? Terikat. Terikat. Cuma manusia yang bebas Pak. Mau ke sini, mau ke sana silahkan. Dan malaikat itu terikat Pak. Ada sampai yang saat ini nggak ada kerjanya Pak. Malaikat nggak ada nungguin gini aja. Kapan yang ditiup ya? Tiup trompet. Kapan Lama yang banget. ditiup nih? Lagi nunggu kerjaan. Enggak ditiup-tiup. Lagi tiup-tiup. Niupnya cuma 3 kali sekalian. Ketika ditiupkan, Trompet. bangkitkan lagi, dan ditiupkan, hidupkan. Nah, di sini jangan abu-abu. Ketika kita belajar spiritual itu jangan abu-abu. Jangan abu-abu. Saya sarankan jangan abu-abu. Karena inilah dua sumber kekuatan kita. Mau ngikutin nenek moyang, bagi Allah silahkan. Hanya manusia Pak yang diberi kebebasan. Kalau kita di akhirat katanya, coba kita tahu coba katanya Pak. Kalau kita di neraka, diapain kita Pak? Dibukin. Disiksa katanya ya. Katanya Pak, saya juga belum pernah ke sana. Kalau di neraka kita disiksa nggak Pak? Disiksa. Oleh siapa Pak? Malaikat. Oleh malaikat. Atas perintah siapa Pak? Allah. Kalau begitu di mana Rahman Rahim Allah Pak? Kalau Allah menyiksa umat yang di neraka oleh Allah, di mana Rahman Rahim Allah? Kalau yang Bapak yang barusan bilang. Kita di neraka disiksa, ya disiksa oleh malaikat, malaikat atas berat perintah Allah. Hah, kata siapa? Di mana Rahman Rahim Allah kalau begitu? Agama itu bukan buat orang yang bingung, Pak. Allah nggak pernah, Allah itu Rahman Rahim, Pak. Berarti kalau kita disiksa akibat oleh siapa? Buka surat 10 ayat 10:44. Cepat kan tadi. Nanti langsung di ini Ki. Langsung di belum di. Oh, bagian ayo cepat. Wilayah Anda. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Top. Sesungguhnya Allah tidak menjalimi manusia sedikit pun. Kata Allah. Tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Ketahuan kan? Jadi sesungguhnya manusia yang menjolimi dirinya sendiri. Jadi bukan Allah Pak yang menyiksa Pak. Jadi siapa Pak? Manusia Diri sendiri. sendiri. Bukan Allah. Betul nggak Pak? Bukan, walaupun dulu bukan kata saya, Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita disiksa itu bukan karena oleh Allah Pak, oleh perilaku kita di dunia ini. Halo, pada bingung apa nih? Tenang pada Pak, tenang. Kalau istilah apapun santai-santai saja, jangan terlalu dibawa ke hati. Yang penting sekemampuan kita jalankan apa yang, sebab manusia itu kata saya tadi juga bahwa hanya manusia yang mau bebas Pak. Coba sapi dengan manusia persamaannya, sapi suka makan nggak? Suka. Manusia suka makan, berarti sama ya. Sapi makan, manusia makan, berarti sama. Sapi kawin, manusia juga kawin, sama.
Ketika sapi haus, manusia juga haus, minum, sama nggak? Sama. Jadi kalau ada manusia sholat nggak? Sholat. Sapi berarti sama, kalau nggak sholat berarti sama dengan, bukan kata saya, kata bapak kalau gitu. Berarti sama, kan tadi sama. Nah, nanti sebelum kita masuk ke ini, nanti Pak Ucup kali-kali tolong diadakan di sini ahli fikih. Jadi sholat itu kan yang utama ya Pak. Tapi walaupun utama, kalau toharoh apa? Toharoh ya? Suci, bersucinya itu nggak benar. Nah, tolong nanti Kang Ucup deketin, wah di sini ada ustad apa yang ngebahas fikihnya juga. Nanti bagian Bapak. Iya. Fikihnya Pak. Ya. Ini belum bukan lain dari tadi Pak, mana Pak? Harus Pak diterangkan Pak nanti bagian fikihnya Pak. Diterangkan. Sebab sholat itu harus dimulai dari bersuci dulu. Kalau bersucinya nggak benar, udah nggak benar, sholatnya juga nggak. Itu yang terpenting di dalam menjalankan sesuatu, toharoh dulu. Bersucinya itu sangat penting, dan itu kadang-kadang sering kita abaikan. Itu bagian Bapak. Nanti dijabarkan dikit-dikit. Bab airnya, bab anunya, bab biar nanti walaupun kita belajar ke Allah, tapi kalau dari dasarnya, sebab toharoh itu adalah dasar yang dan sholat itu bisa sah apabila wudunya benar. Saya ada pengalaman Pak, waktu kecil ada anak gitu pas ke masjid gitu kan, anak-anak kecil, mas sholat, siap sholat. Mereka sholat, pas temennya yang satu kentut Pak, tuh kamu itu sana wudu lagi. Saya mah astagfirullah. Nanti bagian Bapak sedikit-sedikit jadi zikirnya juga jalan, bab fikihnya juga jalan. Sebab ini nggak seimbang, syariat juga harus dijalankan. Nah inilah, coba nanti Al Yusuf ini jamaah segini lumayan banyak. Kalau saya paling 2 orang 3 orang Pak. Boleh kalah. Oh iya. Boleh kalah. Gitu loh. Jadi ke situ larinya ini. Astagfirullah. Ini udah ada. Ini kalau pakai Pak, kalau izin dalam usaha itu MLM ya Pak. Ada izin usaha MLM ya. Itu kalau diterapkan sebegini hebat Pak Maliki. Oh, coba LM-nya ini kan LM kan begininya Pak. Begini kan? Iya. Wah, Gas kemana wae? ini kalau pakai strategi dakwah hebat loh. Iya. Coba ini Aujusuk, ini seorang di sini. Ini lagi. Banyak itu duitnya. Coba ini, pahalanya loh. Tapi kalau dalam ibadah, mohon maaf, pahala jangan dikejar Pak. Kalau pahala dikejar, saya yakin buhala akan marah. Pahala, jangan dikejar pahala, buhala bisa marah. Ini coba, kalau di sini 1 orang, di sini kan di atas nih, Bapak didik 2 orang, berapa nih? Nanti sendiri aja nyabang lagi. Sekarang kan udah banyak tuh. Di Condet ada. Nah, itu kan kalau tiap orang yang datang membawa 1-2 orang, weh. Di siapa Ustaz? Pak Imam. Iya. Di Pak Imam tuh Sama. di Sunan Kalimalang ada. Ya, yang di Kalimalang Sunan itu. Kalimalang itu. Ya, Dika. Ustaz Dika. itu kalau MLM di tempatan dalam strategi dakwah hebat loh Pak. Ini ada berapa orang? Ada 100 nggak? Ada yang nggak kelihatan. Taruh aja 50 orang, bawah 1 orang. Minggu depan itu udah berapa? Banyak. Ini harus dirubah nantinya Bang Usuf, jangan yang begini kalau banyak. Ya, itu nanti di. Nah, jadi LM itu kalau diterapkan di dalam strategi dakwah itu hebat. Ada yang tidak mengerti yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak mengerti.
Kenapa musuh mesti tahu? Apa? Kenapa musuh kita mesti tahu? Musuh kita? Iya, setan itu ya musuh kita. Kenapa kita mesti tahu? Karena kan strateginya Pak, trik-triknya seperti apa? Kalau kita nggak tahu, kita kebablasan. Trik-triknya itu dalam militer pun kan ketika musuh begini nih triknya, atau di dalam main bola trik-trik udah ketemu, main begini gitu. Karena ada, saya punya buku dulu 40 strategi setan kalau nggak salah, strategi setan ada 40 gitu. Kalau nggak salah banyak Pak, silakan aja. Sebab kita harus apa agar apa kan? Maksudnya setan strateginya untuk menghancurkan kita atau memang untuk dekat kepada Allah gitu? Nah inilah yang membingungkan saya. Dia bingung lagi. Maksudnya Ya, kalau dulu aja Ditanya diperjelas lagi maksudnya bahwa pertanyaannya. Iya, maksudnya tadi. setan itu Begini Pak, menjauh kan mereka. perlu ini dilangsungkan sih, jadi takut ini nanti. Ya udah tuh nanti atau habis zikir Ini baru ya, lanjut. begini ya. Kita buka bab itu ya. Karena mungkin nanti ada yang tidak sependapat. Mohon maaf. Begitu lah. Begitu. Ada yang perlu disampaikan ke umum halayak, ada yang juga untuk sebagai wawasan pengetahuan. Langsung Ya, cukup aja ya. ya boleh. Kita lanjut di end dulu. Ada pertanyaan nggak dari yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih. Bagaimana kalau saya cukup di sini berbicara? Ya? Nah, kalau nggak cukup, begitu aja. Mohon maaf dulu apa yang saya sampaikan, bila tidak berkenan hati Bapak, insya Allah nanti ini bisa dijabarkan lagi, membahas seperti itu. Itu aja teman-teman FB di mana saja berada. Kisunan dari padepokannya Yusuf di Cililitan, Gang Jengkol, jengki kalau di sana itu jengkol Pak. Dari bahasanya. Mohon maaf Kang Kasnadi, yang teman-teman yang telah hadir di FB, mohon maaf juga kepada Pak Pur apabila murid Sableng ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Beginilah saya apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Terima kasih teman-teman FB semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kisunan atas pencerahannya.